Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita mau bahas mengenai istilah kinematika yang merupakan bagian dari mekanika. Nah, kinematika itu bagian dari mekanika, ada kinematika, dinamika, dan statika. Nah, untuk kinematika sendiri itu kita bahas sebuah benda mau bergerak, benda yang bergerak ataupun diam tanpa meninjau penyebabnya apa. Nah, ada beberapa istilah yang sebaiknya kalian kuasai, yaitu mengenai ini. Nah, yang pertama adalah kerangka acuan. Kerangka acuan itu penting karena gini, misalnya nih, dalam kehidupan sehari, misalnya kita berada di sebuah mobil yang bergerak, kemudian kita lihat keluar jendela, seolah-olah seperti pohonnya yang bergerak. Karena acuannya adalah kita yang sedang bergerak di dalam mobil. Beda lagi kalau misalnya kitanya ada di luar mobil nih, kemudian ada mobil yang bergerak, yang melaju gitu, ya berarti menurut kita yang berada di luar, yang bergerak adalah mobil. Jadi acuan sangat penting gitu. Begitupun sistem koordinat, nanti untuk menggambarkan gerak benda itu juga penting. Nah, sistem koordinat bisa ada dua, itu bisa koordinat kartesius atau kartesian, ada juga koordinat polar. Nah, yang biasa kita pakai adalah kartesius yang sumbu X, Y, dan Z. Nah, untuk koordinat polar itu lebih berhubungan dengan sudut nanti di koordinatnya. Ya, contohnya gini, ini sumbu Y, ini sumbu X, kemudian kalau kita gambarkan 2,4, jadi 2 ke kanan, 4 ke atas ya. Kan ya. Nah, ini acuannya adalah 0,0. Dengan acuan 0,0, 0 di sumbu X, 0 di sumbu Y, maka kita bisa dapatkan titik 2,4 itu seperti ini. Beda cerita kalau misalnya acuannya di 1,0 gitu. Maka kalau kita gambarkan 2,4 jadinya ya bergeser gitu kan. Nah, maka penting sekali untuk mengetahui acuan, jangka acuan dan sistem koordinat. Kemudian ada istilah posisi. Nah, posisi adalah kedudukan atau tempat di mana benda berada, mau itu posisi awal, akhir gitu ya. Kemudian perpindahan. Nah, posisi itu biasa disimbolkan dengan X. Perpindahan itu kalau misalnya benda posisinya berubah, jadi syaratnya harus posisi bendanya berubah. Posisi awal dan akhirnya berbeda. Jadi kalau misalnya sebuah benda berawal dari titik A, kemudian berakhir di titik B, di titik itu lagi gitu ya, titik A lagi, maka kita katakan perpindahannya 0. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak berpindah, karena posisi awal dan akhirnya tetap. Jadi perpindahan sangat tergantung dari posisi awal dan akhir. Sedangkan kalau jarak, nah kalau kasus yang tadi ini, maka jaraknya ada, nggak sama dengan 0. Karena jarak adalah panjang lintasan, jumlah lintasan. Jadi dijumlahkan saja yang ada di Google Map gitu ya. Kalau misalnya kita mau nyari satu tempat, di situ ada jarak, bukan perpindahan ya. Jadi ke kanan, ke kiri, ke atas, nah itu dijumlahin jaraknya. Oke, karena si perpindahan bergantung sekali dengan arah, maka dia kita sebut sebagai besaran vektor. Sedangkan jarak adalah besaran skalar. Nah, istilah berikutnya, kecepatan dan kelajuan. Ini berbeda ya, mohon dibedakan. Kecepatan dan kelajuan. Kalau kecepatan itu istilahnya adalah velocity, sedangkan kalau kelajuan itu istilahnya adalah speed. Jadi speedometer yang ada di motor, mobil itu adalah mengukur kelajuan. Kalau kita lihat speedometer yang ada di motor, di mobil, itu dia nggak ada arah ya. Jadi si jarumnya itu hanya menunjukkan angka, bukan menunjukkan arah baratnya kan. Nah, maka bisa kita kelompokkan juga kelajuan adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Nah, sekarang kita hubungkan. Maka perpindahan itu berhubungan sama kecepatan, sedangkan jarak berhubungan dengan kelajuan.
Maka kalau misalnya kita punya persamaan nih dari SD itu, P itu adalah S dibagi T, gitu ya. Nah, maka sekarang harus dilengkapi. S-nya itu apa? Kalau misalnya kita mencari kelajuan, maka S-nya itu adalah jarak. Jarak dibagi dengan waktu. Sedangkan kalau misalnya V-nya itu adalah kecepatan, maka S yang dimaksud adalah perpindahan. Gitu. Karena kecepatan dan perpindahan sama-sama vektor, sedangkan kelajuan sama-sama jarak. Itu ya. Nah, kecepatan akan terjadi kalau ada perpindahan. Gitu ya. Nah, ini saya sengaja ngasih tanda panah ke bawah. Cuma saya ada hubungan. Kemudian percepatan. Istilah percepatan. Percepatan akan ada itu kalau misalnya kecepatannya berubah. Setuju ya? Jadi kalau benda terus-terusan aja kecepatannya 4 meter per second, ya berarti kita nggak bisa katakan si benda itu dipercepat, diperlambat, enggak kan? Karena kecepatannya konstan. Jadi percepatan atau akselerasi itu akan ada kalau ada perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, gitu. Kalau ada perubahan kecepatan terhadap waktu. Kalau misalnya perpindahannya 0 atau kelajuannya tetap, berarti percepatannya 0. Oke. Kita next dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini. Sebuah benda yang bergerak dari O ke C melalui B, diketahui OB-nya adalah 50 meter. O ke B adalah 50 meter, kemudian B ke C adalah 30 meter. Waktu yang dibutuhkan O sampai C adalah 2 detik. Jarak dan perpindahan benda tersebut adalah berapa? Nah, sesuai dengan tadi, jarak adalah panjang lintasan. Jadi kita jumlahkan saja mau arahnya kemanapun. 50 ditambah 30 adalah 80 meter. Sedangkan perpindahan adalah awal dan akhir. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau caranya sepertinya lah. Jadi ini awal, nih akhir. Terus kita tarik garis. Oh, berarti ini ya perpindahannya. Berarti kalau saya mau pengen dapat ini, berarti kita selisihkan saja. Kita kurangi 50 meter. Kita kurangi 50 meter dikurang 30 meter. Kenapa harus dikurangi, nggak ditambah? Karena arahnya berlawanan. Jadi kita anggap O ke B itu kanan, sedangkan B ke C itu kiri. Nah, kita kesepakatan aja. Kalau kanan atas itu positif, kalau bawah kiri negatif ya. Jadi ini adalah 20 meter. Nah, jarak biasa saya tulisnya sebagai, boleh kamu S, boleh juga delta X, misalnya gitu. Dan kalau perpindahan saya tulisnya delta X ke arah gitu. Ya. Nah, perpindahan karena dia punya arah, jadi sampai sini belum tamat nih. Jadi 20 meter arahnya tulis ke kanan. Oke. Nah, kecepatan itu ada yang rata-rata dan saat. Yang kita bahas tadi adalah kecepatan rata-rata. Nah, kalau sesaat itu adalah kecepatan saat itu aja, saat waktu tertentu. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngendarin motor sampai lihat speedometer, kamu pasti ngelihat speedometer nggak lama, 1 menit gitu, enggak ya. Tapi waktunya sedikit banget, hampir mendekati 0 detik gitu kan. Makanya di sini kita pakai limit. Limit waktunya mendekati 0. Kalau misalnya limit waktunya mendekati 0, maka timbullah istilah turunan atau diferensial. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi posisi, ini fungsi posisi. Jadi biasanya kalau kecepatan saat dalam fungsi posisi, kalau kita mau nyari kecepatan, maka kita turunkan aja ddt dari fungsi x. Gitu. Jadi kalau seandainya kita punya x sama dengan
2T kuadrat gitu, persamaan posisinya, maka kecepatannya berapa? Ya, tinggal diturunkan saja. Jadinya adalah 4T gitu. Kalau seandainya waktunya ada, misalnya 2 detik gitu, berarti 4 dikali 2 adalah 8. Nah, jadi biasanya untuk kecepatan sesaat biasa dalam bentuk persamaan. Nah, grafiknya pun untuk mencari kecepatan rata-rata yang kecepatan sesaat itu beda dikit sih sebenarnya. Jadi kalau kecepatan rata-rata, coba lihat dulu ya, ini sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya adalah posisi, sumbu X-nya waktu. Jadi kalau kemiringannya atau gradiennya kita akan dapat kecepatan. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu dalam selang waktu. Sedangkan kecepatan saat itu saat waktu aja, saat waktu sekian gitu, sekian detik. Contohnya selang waktu 0 sampai 3. Ya berarti 0 sampai 3 kita tarik garis, kemudian kita bikin segitiga. Bu, apakah segitiganya harus itu? Enggak juga sih. Boleh ini kita panjangkan. Asal kemiringannya di situ. Nah, boleh misalnya di sini, Bu. Boleh, ya boleh. Asalkan ini syaratnya adalah si sumbu X dan sumbu Y-nya bisa kita hitung. Ini. Kalau ini kan bisa dihitung ya. Nah, kalau ini agak susah nih sebelah sininya. Jadi, makanya di contoh ini, kita pakai sumbu X dan sumbu Y-nya ini. Nah, jadi ini kita hitung delta X-nya, ini delta Y-nya, delta T-nya. Kayak nanti kita akan dapat T, delta X dibagi delta T kan? Gitu. 40 dibagi 3. Kalau kecepatan sesaat, itu saat 1 detik, berarti ini ya. Nah, kita singgungkan garis ke titik ini. Nah, jadi disinggungkan garisnya. Kemudian diperpanjang. Perpanjang seperti gimana? Ya, tetap aja kayak tadi. Kita mau bikin segitiga yang bisa kita hitung. Berapa X-nya, berapa Y-nya. Gitu. Berapa Y-nya, berapa X-nya. Sama kayak tadi, ini kita hitung adalah 20 ya. Ini juga ini kita hitung. Oh, enaknya sih pakai ini, pakai kertas milimeter blok. Jadi biar terhitung. So, nanti sama kayak tadi, ini kita punya delta Y-nya, punya ini delta X-nya, dan ini delta T-nya. Nanti kita dapatkan P. Gitu. Cuma perbedaannya, kalau kecepatan rata-rata ditarik selang waktu, kalau kecepatan sesaat itu disinggungkan terhadap waktu tertentu. Nah, maka untuk soal yang ini, sebenarnya soalnya sama dengan yang tadi, cuma pertanyaannya berbeda. Yang tanyakan kecepatan rata-rata dan laju rata-rata. Nah, berawal dari tadi kita tahu jaraknya adalah 80 ya, kemudian perpindahannya adalah 20, maka dari sini kita bisa hitung kecepatan. Oh, ini laju ya, yang ini kecepatan. Maka kecepatan kelajuannya adalah 80 meter dibagi 2 detik, 40. Sedangkan kecepatannya adalah 20. Nah, jadi 10 meter per second. Gitu. Jadi perpindahan jarak berhubungan dengan laju, sedangkan perpindahan berhubungan dengan kecepatan. Next. Kecepatan sesaat juga sama ya. Jadi waktunya gini. Kita punya persamaan posisi. Kita mau dapat kecepatan ya diturunkan. Turunkan dari fungsi posisi. Kemudian kita mau dapat fungsi percepatan, maka turunkan lagi dari fungsi kecepatan. Jadi kalau misalnya yang diketahui fungsi posisi, maka untuk mencari fungsi kecepatan itu harus diturunkan 2 kali. Diferensial. Jadi kalau saya tulis ini DDT dari X, kalau yang ini DDT dari V untuk mencari A. Kebalikannya, kalau misalnya mencari yang diketahui percepatan, ditanyakan fungsi kecepatan, berarti kebalikan dari turunan, yaitu integral. Ya, semoga saya harap sih integral dan diferensialnya udah pada bisa ya. Jadi kalau misalnya lupa lagi, silakan dibuka kembali.
catatannya. Nah, ini secara garis besar. Oke. Kita merujuk ke istilah GL, B dan GLBB. Ini juga pasti udah tahu. Nah, persamaannya ini ada GL. GL itu menandakan gerak lurus ya. Jadi gerak yang lintasannya lurus, yang satu dimensi. Gerak lurus bisa dua, bisa dia vertikal, bisa dua juga, dia juga bisa horizontal. Nah, yang membedakan adalah yang ini B-nya cuma satu, yang ini B-nya dua. Oke, B, beraturan. Maksudnya adalah apa yang teratur dari istilah-istilah posisi, perpindahan, jarak, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Ya, di B-nya yang teratur adalah kecepatan. Kecepatannya teratur atau tetap. Konsekuensinya, kalau kecepatan tetap, apakah ada percepatan? Kecepatannya nggak ada. Percepatannya 0. Gitu ya. Nah, kecepatan tetap. Yang namanya kecepatan itu dia berhubungan, dia besaran apa? Vektor ya. Jadi bisa nilainya kelihatan. Nah, dia punya nilai dan juga punya arah. Jadi baik nilai dan arahnya harus tetap. Jadi kalau misalnya nilainya 22 meter per second, arahnya juga harus tetap ke kanan, misalnya ya tetap aja ke kanan, nggak boleh ke kiri. Itu GLB. Kemudian GLBB. Kalau GLBB, ininya berubah peraturan. Apa yang berubah peraturan? Sama kayak tadi. Yang berubah secara teratur adalah kecepatan. Kecepatannya berubah, tapi teratur. Maksudnya teratur ya kalau penambahannya 10, ya terus-terusan tambah 10, tambah 10. Itu secara teratur. Atau kita tulis perubahan kecepatannya itu tetap. Maka yang akan terjadi, percepatannya ada nggak? Ada dong. Besarnya gimana? Besarnya tetap, karena perubahan kecepatannya tetap. Ini yang harus dijadikan dasar kalian untuk menyelesaikan nanti permasalahan selanjutnya. Jadi harus bisa bedakan dulu GLB dan GLBB. Nah, ini grafik dari GLB. Coba dilihat ininya, sumbu Y-nya. Kalau yang tadi kita punya sumbu Y-nya adalah posisi ya, ini kecepatan. Jadi berapapun waktunya ya kecepatannya segitu-gitu aja. Tetap, makanya garisnya lurus. Misalkan untuk GLB, nah ini GLB-nya, GLB itu ada dua ya, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Diperlambat. Nah, kalau arahnya naik seperti ini, berarti dalam waktu yang bertambah, kecepatannya bertambah. Berarti ini dipercepat. Sedangkan kalau misalnya grafiknya turun, berarti dia diperlambat. Nah, konsekuensi yang tadi bahwa GLB itu percepatannya 0, maka ya udahlah, nggak usah kita peduliin yang percepatannya. Jadi kalau kamu nemu permasalahan GLB, jangan cari percepatan karena udah jelas percepatannya 0. Ya. Nah, persamaan yang dipakai dalam GLB itu hanya satu, yang tadi yang kita dapat dari SMP. Sejak SMP kita dapat X sama dengan V kali T, atau V sama dengan delta X dibagi delta T, atau V sama dengan S per T, gitu kan. Nah, ini aja. Jadi nggak ada hubungan dengan percepatan. Untuk GLB, ini persamaannya. Nah, untuk GLBB, bermula dari persamaan A itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu, maka timbullah persamaan-persamaan lain, gitu. Makanya fisika lebih sering dikaitkan dengan rumus yang banyak. Sebenarnya bukan. Dia rumusnya cuma satu, terus diturunin biar lebih gampang, gitu kan. Silakan dipilih rumusnya mau yang mana, gitu. Jadi sini kita punya 3. Jadinya ada 3 rumus nih yang diturunkan dari rumus awal yang A sama dengan delta V per delta T.
Gitu. Nah, jadi kamu tinggal pilih aja nih di antara rumus-rumus ini mana yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah GLBB. Kelihatan ya, jadi kalau GLBB ada kecepatannya. Oke, VF itu V akhir, final. Ini V awal atau kecepatan awal, A dikali ini pakai kali ya. Kemudian delta X perpindahan ke V0 kali T, setengah A kali T kuadrat. V akhir kuadrat adalah V awal kuadrat sama 2 kali A dikalikan dengan delta X-nya. Oke. Nah, ini ada beberapa grafik. Coba silakan nanti kalian analisis manakah grafik yang GLBB, manakah grafik yang GLBB. Jangan lupa perhatikan si sumbu Y-nya. Kalau yang satu kan ada posisi, yang satu lagi adalah kecepatan. Oke, seperti saya bilang tadi di awal bahwa gerak lurus itu ada dua, bisa dia vertikal, bisa juga dia horizontal. Nah, kalau misalnya gerak vertikal, itu dia bisa vertikal ke atas, bisa vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah itu contohnya kita lemparin sesuatu ke bawah atau menjatuhkan sesuatu ke bawah. Tapi biasanya dia menjatuhkan benda tanpa kecepatan awal. Kadang-kadang soal gitu ya. Nah, gerak vertikal. Kemudian yang harus dikaitkan adalah gerak vertikal ini dia adalah GLBB. Kenapa ya GLBB bukan GLB? Ya, jadi karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ada percepatan gravitasi yang menarik kita ke bawah. Ya kan? Percepatan gravitasi kita arahnya ke bawah. Berarti karena ada vertikal, oh berarti kalau vertikal atas bawah ya. Ya, berarti kalau vertikal berarti dia nggak bisa jadi GLB karena dia sangat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi kalau misalnya ini vertikal ke bawah, maka bisa kita katakan bahwa dia GLBB-nya dipercepat. Makanya saat turunan gitu ya, sepeda kita turun, terasa lebih cepat ya dibandingkan dengan nanjak gitu. Karena kita terkait gravitasi. Nah, jadi kalau gerak vertikal ke bawah, dia karena searah gravitasi, maka GLBB-nya dipercepat. Sedangkan untuk gerak vertikal ke atas, itu dia terlawan arah gravitasi, maka GLBB-nya diperlambat. Makanya pada satu titik tertentu saat bola kita lempar ke atas gitu, bola nggak terus-terusan ke atas, ya nggak? Tapi pada satu titik tertentu dia akan balik lagi ke bawah. Nah, pada titik ini itu kita sebut dengan kecepatan puncak. Kecepatan puncak itu adalah 0. Jadi dia udah nggak punya kecepatan lagi untuk naik ke atas. Nanti coba kalian pikirkan kenapa balon yang berisi udara itu bisa naik ke atas, malah dia nggak turun ke bawah. Nah, coba dipikirkan ya kenapa itu alasannya. Oke, nah itu adalah pembahasan kita untuk kinematika satu dimensi ini. Sekarang kita mau menuju ke latihan. Jadi saya harapkan kalian udah bisa dapat dulu perpindahan, jarak, posisi, kecepatan, dan kelajuannya sudah mantap dulu. Oke, kita menuju ke latihan yang pertama. Saya akan bahas 3 soal saja di sini. Jadi sisanya boleh dikerjakan di rumah. Oke, kita latihan 1. Nah, sebaiknya untuk dari sekarang kalau ada permasalahan seperti ini, kita gambarkan. Kita gambarkan permasalahannya. Mula-mula sebuah partikel bergerak ke arah barat. Nah, saya gambarin ini kita punya utara, timur, barat, selatan. Utara, timur, barat, selatan. Nah, 40 meter per second ke arah barat. Ini 40 meter per second itu kecepatan ya. Ya, satuannya diperhatikan. Dari sini. Kemudian, kalau kemudian kalian lanjutkan dari sini.
bergerak ke utara 30 meter per second. Kalian bikin besarnya garisnya itu harus sesuai dengan 40, 30 berarti lebih kecil. Pertanyaan pertama adalah, berapakah perubahan besar kecepatan? Nah, perubahan besar kecepatan itu bisa kita tentukan dengan menarik garis awal dan akhir. Awal, akhir, kita tarik garis. Ternyata membentuk Pitagoras. Jadi, untuk mencari perubahan besar kecepatan, pakailah Pitagoras. Maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 50 meter per second. Oke, kemudian soal berikutnya. Ke arah mana? Nah, kalau ini ke arah mana nih? Sebelah sini ya, daerah sini ya. Itu adalah barat laut ya. Jadi arahnya adalah ke arah barat laut. Tapi barat laut tuh gede, banyak ya. Jadi kita tentukan sudutnya. Untuk menentukan sudut, kamu boleh pakai sinus, kosinus, dan tangan. Contohin saya di sini pakai tangan. Ini sudutnya desa 30/40. Maka sudut yang menghasilkan tangan sebesar 3/4 itu boleh kayak pakai kalkulator, tapi ini juga adalah bisa sudut istimewa. Ini sudutnya adalah 37 derajat. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah ke arah barat laut dengan sudut 37 derajat terhadap arah atau terhadap sumbu X. Tuh. Paham ya? Kemudian soal berikutnya adalah berapa percepatan rata-rata? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Perubahan kecepatannya kan ini ya, 50. Selang waktunya 5 detik. Berarti kita dapatkan 10 meter per second kuadrat. Jadi gitu. Oke, next soal berikutnya. Ini adalah latihan yang kedua. Jadi kita punya grafik yang harus kalian teliti adalah sumbu Y-nya. Ini grafik kecepatan terhadap waktu. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan, berapakah jaraknya. Nah, kalau misalnya tadi kita punya grafik X terhadap T, kemudian ada kemiringan tertentu, maka yang akan kita dapatkan adalah, kalau kita bikin segitiga gitu ya, yang tadi ya, ini maka akan ada delta X, ini delta T. Maka delta X dibagi delta T adalah kecepatan, ya nggak? Nah, sekarang kalau kita punya P, ini T, kemudian ada garis kemiringan, maka ini kita punya delta V, ini delta T. Maka yang kita dapatkan adalah A, ya nggak? Jadi untuk menyelesaikan soal ini, mencari percepatan, itu bisa kita cari kemiringannya saja, ya nggak? Oke, karena kemiringannya beda-beda, kita kasih tanda dulu. Misalnya A, B, C, D, dan E. Jadi kita harus cari percepatan AB, percepatan BC, percepatan CD, dan percepatan DE. Nah, untuk menyelesaikan ini, sebelumnya kita harus tentukan dulu dia GAB ataukah GABB. Karena ini miring, atau dia berubah kecepatannya, naik kecepatannya, maka dia adalah GABB dipercepat ya. Kemudian BC itu kecepatannya tetap, berarti dia GAB. CD dia GABB diperlambat, sedangkan DE GABB diperlambat juga. Jadi untuk soal ini, latihan 2, percepatan BC udah bisa kita tentukan, yaitu 0, karena dia GLB. Kemudian untuk A, percepatan AB, kita bikin segitiga kayak tadi. Ini kita lihat selisihnya, berarti 3 ya. Ini 2. Berarti percepatannya adalah 3/2 meter per second kuadrat. Kemudian yang ini, segitiga juga, ini selisihnya O2 ya. Dibagi dengan 1. Jadi 2 meter per second kuadrat.
Karena dia turun, diperlambat, maka saya kasih negatif. Kemudian DE. Nah, ini DE. Sama kayak tadi, ini adalah 1, ini 2. Jadi minus 1/2. Karena dia diperlambat. Boleh kita menggunakan segitiga ini, atau kita juga bisa menggunakan rumus. Rumus yang mana? Rumusnya adalah A adalah delta P dibagi delta T. Atau V akhir dikurangi V awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal setiap garis. Sebenarnya sama aja sih. Nah, misalnya ini A ke B. A ke B akhirnya adalah 3. Dikurang awalnya 0. Waktunya akhirnya 2. Awalnya 0. Hasilnya sama aja, 3/2. Jadi boleh kalian dicoba kalau kita pakai rumus seperti ini. Untuk CD dan DE. Nah, kalau misalnya udah dapet keempat dari percepatannya, maka saya hitung percepatan rata-rata. Percepatan rata-ratanya, karena kita punya 4 data, berarti kita tambahkan, kemudian dibagi jumlah datanya. Gitu. Berarti ini 3/2, 0, 4/2, setengah. 3 dikurangi 4, yang 1, yang 2 ya. 2/8 jadinya, yang 1/4. Tuh. Oke ya. Nah, untuk mencari jaraknya, itu juga sama. Ada 2 cara. Bisa kamu pakai rumus yang X sama dengan P0 dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Misalnya, jadi kalau jarak juga sama, harus XAB, XBC, XCD, XDE. Nah, itu kan satu-satu. Saya contohin satu aja. Ini misal V0T, V awalnya 0 ya. 0 kali T tambah setengah. A-nya kita pakai yang sudah kita hitung. 3/2. T-nya yang ini, selisihnya. 2 kuadrat. Ini kita coret, jadinya 3 meter. Ini juga sama, caranya seperti itu. Atau bisa juga ditentukan menggunakan luas di bawah kurva. Jadi untuk jarak itu bisa kita hitung menggunakan luas. Saya nih, nah AB segitiga ya, gitu. BC, oh ini persegi panjang. Kemudian ini, oh ini trapesium. Nah ini segitiga. Nanti kita jumlahkan menggunakan luas. Atau boleh nggak sih Bu, ini saya satuin aja lah. Ini A, B, C, D. Nah, boleh. Nah, ini benar trapesium. Kemudian ini trapesium, ini segitiga. Nanti tinggal dijumlahkan. Tapi dengan catatan jangan dibagi 4, karena kita tahu bahwa jarak adalah jumlah lintasan. Oke, sepertinya jelas ya. Untuk latihan ini kita pakai integral dan turunan. Nomor 4, tegak lurus ke atas, berarti kita pakai GLBB, kesamaan GLBB-nya dipakai. Nah, yang mau saya bahas tuh tentang ini, saya mau kasih catatan bahwa jangan sampai terkecoh dengan informasi yang ada di grafik secara langsung gitu ya. Jadi ini grafik itu ngasih informasi aja, bukan hasil. Nah, perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kapan A dapat menyusul B? Ya, kita lanjutkan. Jadi kapan itu waktu ya. Jadi soal ini menanyakan kapan waktunya A dapat menyusul B. Oh, berarti soal ini bercerita bahwa B itu sedang berjalan lebih dulu daripada A, atau dia berada di depan A gitu ya. Kapan A bisa menyusul B? Gitu. Nah, untuk menyelesaikannya kita lihat si grafik ini garisnya.
Kita tentukan terlebih dahulu A dan B bergerak GLB atau GLBB. Ini A. Kecepatannya berubah naik terhadap waktu. Oh, berarti dia GLBB ya. Sedangkan B itu dia GLB. Karena kecepatannya tetap aja 5 meter per second. Oke, dari sini kita dapat informasi kecepatan awalnya A adalah 0. Kecepatan akhirnya 5 ya berdasarkan grafik. Dalam waktu 10 detik. Jadi 10 detik ini adalah informasi bahwa kecepatan akhirnya si A itu adalah 5 meter per second, waktunya 10 detik. Sedangkan kecepatan B itu tetap, yaitu 5 meter per second. Setelah kita dapat ini, karena GABB itu dia punya percepatan, maka kita harus cari percepatannya dulu. Kecepatan adalah akhir dikurang awal dibagi waktu ya, selisih waktu. 5 dikurang 0 bagi 10, jadinya setengah meter per second kuadrat. Berarti benda A itu dipercepat sebesar setengah meter per second kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan kapan? Itu kalau misalnya A menyusul B, pasti posisi A itu harus sama dulu dong dengan posisi B. Nah, X, A itu GLBB, kita punya 3 rumus tadi, kita boleh pakai X sama dengan P0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Sedangkan XB, karena dia itu GLB, maka T dikali T. Gitu ya. Nah, hati-hati, T-nya itu jangan pakai yang 10. T ini justru yang ditanyakan kapan ini. Oke, kita masukkan aja angkanya. P0-nya 0 ya. 0 kali T ditambah setengah. A-nya udah kita cari. T kuadrat. T ini 5, ini T. Ini kita anggap hilang karena dikali 0. Seperempat T kuadrat sama dengan 5T. T-nya boleh saya coret salah satu. Maka T-nya adalah 20. Jadi A bisa muncul B dalam waktu 20 detik. Oke ya. Kemudian, untuk mencari jaraknya gimana? Jarak yang ditempuh. Oh, berarti XA dong. Iya nggak? Sini sebenarnya kita udah punya nih jawabannya. XA. XA itu ini. XA adalah P0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti ini karena ini bisa kita hilangkan dengan dia 0. Setengah T-nya kita pakai yang 20 kuadrat. Jadi seperempat kali 400. Jadi hasilnya adalah 100 meter. Oke. Nah, itu penjelasan tentang kinematika. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Silakan dipelajari. Saya cukupkan sekian. Semoga belajarnya tidak pernah putus dan selalu bersemangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.